Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu diamanahkan untuk menyampaikan materi termokimia. Nah, pada materi termokimia pertemuan pertama ini ada beberapa indikator yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menentukan reaksi yang membutuhkan kalor dan reaksi yang melepaskan kalor. Misalnya reaksi logam Mg dengan larutan HCl dan pelarutan NH4Cl dalam air. Yang kedua yaitu menentukan perubahan entalpi, macam-macam perubahan entalpi, standar dan persamaan termokimia. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan kalor reaksi berdasarkan data percobaan. Ibu akan menjelaskan tentang termokimia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan apa sih itu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Nah, pada termokimia ini ada beberapa hal yang harus ditanamkan terlebih dahulu, yaitu ada sistem dan lingkungan. Nah, sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya sistem ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Contohnya yaitu saat kita merebus air dalam panci terbuka, energi berupa kalor dari materi dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan. Panci adalah sistem terbuka karena memungkinkan untuk transfer materi dan untuk transfer energi. Yang kedua yaitu ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadinya perpindahan materi. Nah, dalam hal ini proses mendidihkan air ketika meletakkan tutup pada panci, materi tidak bisa lagi tertransfer karena tutup panci yang mencegah adanya materi yang memasuki panci atau meninggalkan panci tersebut. Dan yang ketiga ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya yaitu dari sistem terisolasi yang sederhana yaitu kalorimeter bom. Di dalam kalorimeter bom tidak memungkinkan terjadinya ada transfer materi atau energi dari dalam keluar kalorimeter bom atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada jenis reaksi termokimia. Jenis reaksi termokimia ini ada dua, yaitu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Nah, reaksi eksoterem ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalor akan dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, suhu lingkungan akan mengalami kenaikan. T akhir besar dari T awal. Yang ketiga, entalpi atau delta H bernilai negatif. Selanjutnya yaitu ada reaksi endoterem. Ciri-ciri dari reaksi endoterem ini yaitu yang pertama, kalor akan dilepaskan dari lingkungan ke sistem, berarti itu kebalikan dari reaksi eksoterem. Yang kedua yaitu suhu lingkungan mengalami penurunan di mana T akhirnya kecil dari T awal. Yang selanjutnya yaitu entalpinya bernilai positif. Hatiku remuk redam jika tak ada kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku, ku pikirkan kamu. Aku sepi jika tak ada kamu.
Aku mati, 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 mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Dengarlah kesayanganku, hidup matiku untukmu. Ku mohon pertahankan aku. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan entalpi standar. Macam-macam perubahan entalpi standar ada beberapa. Yang kita bahas sekarang ini ada 4. Yang pertama, perubahan entalpi standar pembentukan. Yang kedua, perubahan entalpi standar penguraian. Yang ketiga, perubahan entalpi standar pembakaran. Dan yang keempat ada perubahan entalpi pelarutan. Nah, perubahan entalpi pembentukan ini merupakan pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar, yaitu dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, perubahan entalpi pembentukan ini disebut juga dengan eksotrem dengan harga delta H-nya yaitu bernilai negatif. Yang kedua yaitu ada perubahan entalpi penguraian. Nah, pada penguraian ini, satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar, sama dengan entalpi pembentukan. Tapi, penguraian ini akan terjadinya reaksi endotrem, dengan delta H-nya yaitu berharga positif. Yang ketiga yaitu ada perubahan entalpi pembakaran. Nah, pada perubahan entalpi pembakaran sama saja dengan perubahan entalpi pembentukan dan penguraian. Pembakaran sempurna satu mol suatu zat senyawa pada keadaan standar yaitu pada tekanan 21 atm dan 25 derajat. Hal ini akan menghasilkan reaksi eksotrem dengan delta H-nya yaitu berharga negatif. Dan yang terakhir ada perubahan entalpi pelarutan. Merupakan melarutkan satu mol zat dalam suatu pelarut pada keadaan standar dengan tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada pelarut ini terjadinya eksotrem. Selanjutnya yaitu ada perubahan entalpi standar. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa perubahan entalpi standar ini ada 4. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau disebut juga dengan delta H derajat F. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar yaitu delta H derajat D. Selanjutnya yaitu perubahan entalpi pelarutan standar atau disebut juga dengan delta derajat S. Yang keempat, ada perubahan entalpi pembakaran standar atau disebut juga dengan delta H derajat C. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan satu persatu. Sekarang Ibu akan masuk ke dalam contohnya. Contohnya yaitu ada H2 dalam keadaan gas ditambah setengah O2 dalam keadaan gas akan membentuk H2O dalam keadaan gas atau kita kenal dengan sebutan air. Nah, nilai dari delta H-nya yaitu minus. Selanjutnya, ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta H derajat D. Contohnya yaitu ada PCl3 dalam keadaan gas akan teruraikan menjadi P fosfor dalam keadaan solid ditambah 3/2 klorida dalam keadaan gas dengan catatan delta H-nya yaitu berharga positif. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan entalpi pelarutan standar atau disebut juga dengan delta derajat S. Contohnya yaitu ada NaCl dalam keadaan solid akan dilarutkan menjadi NaCl dalam keadaan aqueous. Nah, yang terakhir yaitu ada perubahan entalpi pembakaran standar atau disebut juga dengan delta H derajat C. Contohnya yaitu ada sulfur dalam keadaan solid ditambah 3/2 O2 dalam keadaan gas akan dilakukan pembakaran dan menghasilkan SO3 dalam keadaan gas. Catatan delta H-nya yaitu minus. Nah, perbedaan mendasar antara perubahan entalpi pembentukan standar dengan perubahan entalpi pembakaran standar yaitu di mana unsurnya yang entalpi pembentukan unsurnya itu dalam keadaan gas, sedangkan entalpi pembakaran unsurnya dalam keadaan solid.
Nah, yang terakhir yaitu ada kalau reaksi. Kalau reaksi ini dilambangkan dengan delta H. Kalau reaksi adalah kalor yang diserap atau diperlukan atau dilepaskan dalam reaksi. Disebut juga dengan perubahan entalpi. Pada beberapa reaksi kimia, jumlah kalor reaksi dapat diukur melalui suatu percobaan di dalam laboratorium. Harga delta H secara keseluruhan atau delta H total merupakan penjumlahan delta H tiap tahap. Contoh soal kalor reaksi. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air tersebut yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Yang ditanya yaitu tentukan kalor jenis zat yang dilepaskan. Nah, mula-mula kita buat dulu diketahui. Nah, yang diketahui yang pertama ada suhu. Suhunya yaitu 3 derajat Celcius. Maka suhu ini akan kita rubah menjadi Kelvin yaitu 3 ditambah 273 Kelvin. Ini sudah kita tetapkan ya anak-anak ibu, menghasilkan 276 Kelvin. Selanjutnya yang diketahui yaitu massa. Massa air tadi yaitu 0,5 kg. Kilogram ini kita jadikan gram menjadi 500 gram. Selanjutnya yaitu ada kalor jenis air yang diketahui yaitu sebesar 4,2 Joule gram Kelvin. Nah, yang ditanya yaitu kalor. Kalor ini dilambangkan dengan Q. Maka rumus yang kita pakai yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi, yaitu massanya sebesar 500 gram, C-nya yaitu kalor jenis airnya yaitu sebesar 4,2 Joule gram Kelvin. Yang selanjutnya yaitu delta T-nya yaitu ada 276 Kelvin. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 579.600 Joule. Kita jadikan ke kilojoule yaitu dibagi 1000 menjadi 579,6 kilojoule. Baiklah anak-anak ibu, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang telah ibu berikan ya. Paling lambat dikumpulkannya hari Senin depan. Nah, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini tentang termokimia pada pertemuan pertama ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan japri ibu ya. Baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.